ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia Pak Kiai Haji Marhali, yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan Bapak Kiai Haji Muntari, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Uri Beta 1 Bapak Dr. Nasrul Liza, SP, BKBD, serta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati para wakif yang hadir maupun yang mengikuti Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, karena atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diperkenankan hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan penandatanganan ikrar wakaf Masjid Al-Ihsan Uri Beta 1. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dan membimbing kita dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Berharap semoga kita semua tergolong umat yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pada pelaksanaan ikrar wakaf Masjid Al-Ihsan Uri Beta 1 sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, tausiah. Merupakan acara yang kelima, pelaksanaan penandatanganan ikrar wakaf. Dan acara yang terakhir, doa penutup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan umul kitab. Ala hadhihi niyyah kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Merupakan acara yang selanjutnya, itu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Haris Al-Fatah SQSHI. Untuk itu kepadanya waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب وابل فآتت أكلها ضعفين فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, merupakan acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1, Bapak Dr. Nasrul SPB KBD. Kepada beliau waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Abdillah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita
tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri pada pagi yang berbahagia ini acara penandatanganan Ikrar Wakaf Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insyaallah kita yang hadir ini khususnya kelak nanti akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Ketua MUI Kiai Haji Marhali yang kami hormati, Bapak KUA Kecamatan Larangan Kiai Haji Matori yang kami hormati, para wakif baik yang hadir maupun yang mengikuti secara live virtual pada Zoom meeting pada kesempatan ini yang berbahagia. Pada hari ini kami dari pengurus mengundang bapak-bapak semuanya termasuk para wakif dalam rangka menyaksikan acara penandatanganan Ikrar Wakaf ini. Jadi dalam program kita dapat kami laporkan bahwa kami belum lama ini jadi pengurus ini Pak. Baru ya selama pandemi tepatnya ya. Beberapa bulan kami pegang jabatan ini langsung kita ditimpa musibah yang mendunia gitu, yang kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meminimalkan penularan dan pemaparan khususnya di masjid ini. Jadi yang bisa kita lakukan selama ini adalah selain ibadah ritual, pelayanan ibadah kepada umat, kami juga memberikan suatu pelayanan yang agak berbeda. Yang pertama adalah kami berusaha untuk membuat administrasinya ini tertib. Dan kami bingung karena yang kami terima dari pengurus yang lama, administrasinya ya membuat kita bingung sendiri. Satu-satu target kami adalah menyelesaikan tertibnya administrasi. Sehingga nanti walaupun kita sudah tidak menjabat di DKM lagi, buat generasi penerus tidak mengalami kesulitan seperti kami ini. Kemudian dengan berjalannya waktu, jemaah yang kita layani makin lama makin bertambah, sehingga lahan yang tersedia selama ini tidak mencukupi lagi. Sebagai kita ketahui semua, saya bisa laporkan bahwa lahan asal dari Fasum itu 1000 meter persegi. Kemudian itu Fasum. Bangunan masjid ini berasal dari umat berupa wakaf dan swadaya masyarakat. Selanjutnya penambahan, ya pengurus sudah melakukan beberapa kali penambahan lahan. Ini yang ketiga ini yang acara kita pada hari ini. Sehingga total lahan masjid sekarang ini kira-kira 1.392 meter persegi. Dan mudah-mudahan dengan perluasan lahan dan bangunan kelak nantinya akan bisa melayani jamaah kita, khususnya di acara-acara besar ya seperti sholat Jumat, Idul Adha, Idul Fitri, ya itu udah pasti tumpah. Dan mudah-mudahan dengan penambahan ini kita berusaha untuk kalau bisa melayani umat itu dalam satu gedung. Insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian yang agak spesifik lagi, program kita adalah melaksanakan donor darah Pak. Jadi saya tahu persis bahwa kebutuhan darah itu sangat nggak pernah berhenti. Tetes darah itu sangat berarti terhadap kehidupan manusia. Karena saya memang bekerja sehari-hari penuh dengan darah.
Jadi benar-benar teman-teman yang sudah berperan sebagai donor itu benar-benar memanfaatkan nyawa manusia. Sangat berarti, benar-benar sangat berarti. Dan itu selalu kebutuhannya nggak pernah cukup, gitu, selalu kurang. Bisa kita tanya ke bapak-bapak yang bekerja di PMI, kebutuhan dari darah itu selalu terus meningkat. Kemudian selama pandemi ya yang kita lakukan adalah berbagi dengan masyarakat sekitar. Beberapa kali kita membagikan sembako, malah sampai pulsa internet ya yang kita bagikan untuk anak-anak waktu itu masih sekolah lewat Zoom dari rumah. Jadi kita juga tahu kesulitan terutama keluarga-keluarga yang di luar kompleks Puri Beta ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, dengan acara hari ini mudah-mudahan secara administrasi DKM ini berusaha untuk membuat setertib mungkin. Walaupun masih ada beberapa yang masih kita jadi PR kita dari DKM, tapi satu demi satu secara bertahap kita selesaikan satu-satu. Mudah-mudahan secara keseluruhan dan kedepannya nanti pengembangan berikutnya kita prioritaskan adalah tertib administrasi. Sehingga kelak nanti di kemudian hari nggak terjadi lagi hal-hal yang membuat konflik dengan jemaah. Kemudian terima kasih sekali kepada para wakif yang sudah menyumbangkan sebagian hartanya buat pengembangan perluasan lahan masjid ini. Terima kasih ke Ibu Farida ini ya yang menyumbang paling banyak ini. Beliau menyumbang 50 juta. Terima kasih. Insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada wakif-wakif yang lain baik yang hadir maupun yang ikut secara virtual. Mudah-mudahan apa yang sudah kita wakafkan ini menjadi ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menyelamatkan kita sampai di akhirat nantinya. Dan kepada teman-teman dari DKM yang sudah bekerja keras selama ini, mulai kita pangku, kita ambil tugas tanggung jawab sebagai pengelola masjid dan yayasan ini. Mudah-mudahan kerja keras dari bapak-bapak, ibu-ibu DKM semuanya akan tercatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita benar-benar melakukan pelayanan buat umat tanpa adanya jasa. Ya, nggak ada jasa dari keahlian bapak-bapak dan ibu-ibu termasuk saya sendiri. Mudah-mudahan semuanya itu kita niat buat ibadah saja. Dan terakhir sekali lagi kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dari KUA dan dari MUI yang membuat acara kita ini semakin kita juga ikut tersanjung dengan kehadiran bapak-bapak pada hari ini. Saya kira sambutan saya dan laporan kegiatan rumah Masjid Al Ihsan ini saya cukupkan sampai di sini. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, merupakan yang kedua sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Larangan Al-Mukarram Kiai Haji Marhali. Kepada beliau persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunuba was sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu
أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبريات اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات أما بعد. Panitia penyelenggara penandatangan ikrar wakaf Masjid Al-Ihsan Puri Beta yang saya hormati, Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Bapak Dr. Nasrul Liza. Saya sering melihat nama beliau dulu waktu sering di Sari Asih, ngelihat nama beliau. Tapi ketemu beliau kayaknya baru ini saya. Karena anak saya dulu sering di Dr. Hafiz itu anak. Pernah di Suhuri Beta waktu masih umur 1 tahun. Sekarang udah 15 tahun bocahnya. Jadi mungkin dokter masih muda kayak dulu ya. Itu. Alhamdulillah DKM ini diketuai oleh seorang dokter ahli bedah beliau ya Pak Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah panjang umur Pak Dokter. Pak Dokter. Yang saya hormati guru kita Al-Ustaz Haji Dr. Andes Matori, Ketua MU, Ketua KUA, Kepala KUA Kecamatan Larangan. Para hadirin hadirat, penata acara yang saya hormati, para wakif, alhamdulillah hadir dalam rangka kesempatan yang terbaik ini. Saya terketuk hadir pada undangan pribadi MUI. Saya usahakan hadir, takut kualat sama Pak Dokter kalau agak datang. Jadi saya hadir sekedar ya memberikan motivasi kepada para wakif yang sudah begitu semangat ingin meng-ATM-kan hartanya ke akhirat. Itu ATM gak bakal hilang Bu, Bapak. Kalau ATM di BRI, ATM di BNI itu kadang-kadang bisa juga dijebol orang. Biar udah miliaran tuh bisa, tapi ATM wakaf ini ke akhirat buat kita. Bekal buat kita ke akhirat, kita dahulukan sebelum kita wafat. Dulu ada orang nanya kepada Rasulullah, tanya kepada para sahabat, hartamu itu harta yang kau wariskan, dengan hartamu kau lebih cinta kepada yang mana? Malu warisika, harta yang kau wariskan itu kau lebih senang apa harta yang telah kau wakafkan di jalan Allah? Jadi kita ini diajak untuk punya simpanan di akhirat agar harta itu abadi. Ini riwayatnya dari Haddasana Abu Muawiyah sampai kepada An Abdillah. Rasulullah itu pernah bilang, ayyukum malu warisihi ahab ilaihi min mal. Apakah kalian lebih suka pada harta warisan atau harta yang milik kamu? Lalu kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu warisihi ahabu ilaihi min mal. Di antara kami itu adalah harta yang menjadi warisan yang paling aku cintai daripada hartaku sendiri. Lalu kata Rasulullah, maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta. Hartamu itu yang sudah kau keluarkan, kau dahulukan untuk jalan Allah. Sedangkan harta warisanmu itu untuk orang-orang yang telah engkau tinggalkan. Alhamdulillah para wakif ini terdorong agar masjid ini lebih luas, lebih permanen. Ya. Ada terdorong untuk mewakafkan, membeli tanah. Maka insya Allah itu jadi ATM abadi.
kita dulukan tuh. Ya mungkin yang 100 juta, 50 juta. Maluka ma qaddamta. Hartamu apa yang kau dahulukan sekarang. Mau diinfakkan, diwakafkan, disedekahkan. Itu harta kita di akhirat yang abadi. Sedangkan harta yang kita tinggalin tatkala kita meninggal dunia bukan harta kita lagi. Itu harta warisan yang akan diperebutkan oleh anak-anak kita. Bahkan jadi bala bencana kalau dia tidak mengerti hukum agama. Makanya orang-orang berharta, kata Rasulullah, dari zaman dahulu Rasul ditopang oleh orang-orang yang berharta, Abu Bakar, Umar, Utsman. Sehingga perjuangan Rasul itu berjalan dan berkembang dari segi sosial, dakwah dan segala macam. Bahkan Umar bin Khattab ketika perang Khaybar selesai, dia ada yang ngasih tanah. Tanah itu tanah yang paling Umar cintain. Dia ngadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku diberikan sebidang tanah setelah perang Khaybar itu. Lalu bagaimana itu tanah? Lalu tanah paling kusukai ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya terserah kamu. Kamu mau sedekahkan atau kamu hibahkan. Yang penting jangan kamu jual. Artinya di situ Abu Bakar, Umar bin Khattab mewakafkan tanah ya kepada Rasulullah. Bahkan Masjid Madinah dalam sejarah itu Rasul ketika sampai di kota Madinah itu Rasul membeli tanah punya 2 orang anak yatim. Yang kata yatim itu, ya Rasul biarkan saya wakafkan saja. Tapi Rasul lebih rela untuk memberikan kesenangan kepada yatim lalu dibelinya. Dicontohin sama Rasulullah SAW. Jadi harta yang kita wakafin ini sesuai dengan kalau dalam menurut ilmu fikih, al-waqaf itu al-waqfu biwana al-habsu, menahan. Habsu malin yumkinul intifa'u ma baqiya aina. Jadi wakaf itu menahan harta yang bisa diambil manfaatnya, yang kekal, yang ditasarufkan untuk kepentingan agama, bukan untuk kepentingan kemaslahatan pribadi. Jadi menahan harta, artinya ditinggalkan tuh harta yang kita miliki, separuh atau sisa atau sebagiannya untuk Allah, ditahan. Dan itu harta yang kekal, enggak pernah habis. Makanya istilah al-habsu, menahan. Itu yang milik kita. Tuh dalam istilah tajwid, wakaf kan berhenti, menghentikan bacaan. Kalau dalam urusan harta, menahan. Maka inilah satu pahala yang besar di sisi Allah yang pahalanya enggak pernah putus-putus, Bapak Ibu sekalian. Rasul bersabda, idza mata ibnu adama in qata'a amalu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Punya aset Bapak Ibu sekalian merupakan ATM besar di akhirat. Udah dah, sorga baginya, udah punya simpenan. Saya pernah cerita sedikit, ada orang hartanya banyak, bahkan saya bukan minta, mohon untuk diwakafkan bersama, artinya dibeli rame-rame. Ya, saya punya di depan rumah itu ada tanah yang ada majlis saya mau minta diwakafkan atau saya beli rame-rame wakaf bersama dengan jamaah. Akhirnya dia bilang, nanti Pak Ustadz saya musyawarah sama istri saya. Dari tahun 2012 sudah minta. Sampai sekarang nggak pernah ada kata-katanya lagi. Ya udah, saya nggak mau maksakan. Akhirnya sekarang nasibnya cuma begini aja di rumah. Tapi saya belum ada berita apa-apa. Kata istrinya tuh suruh datang. Ya saya bilang kalau nggak ada kata-kata yang ini ya tujuannya apa saya nggak mau. Udah diam aja. Jadi dia tidak pernah merasakan menikmati hartanya di akhirat. Bayangin saudara,
harta dikumpulin begitu banyak, tapi dia nggak pernah menikmati di akhirat, apalagi di dunia udah begitu aja. Makanya kita punya harta, nikmatin di dunia, nikmatin di akhirat. Di dunia buat secukupnya, akhirat buat selamanya. Dilipat gandakan, tadi ayatnya udah dibaca sama qori kita. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Apalagi dengan harta, dengan tanah, dipakai terus ini masjid untuk pengajian, untuk musyawarah, untuk sholat, untuk i'tikaf, segala macam tanah yang digunakan ini untuk kebaikan, maka yang mewakafkan itu terus mengalir pahalanya, enggak putus. Tadi hadis yang saya bacakan ini gembiranya hebat untuk orang-orang yang berwakaf, ya. La in qata'a amaluhu, putus semua illa min salasin, kecuali 3, sedekah jariyah. Para ulama, Imam Nawawi mengatakan itu sedekah jariyah itu ya wakaf, sedekah yang mengalir pahalanya terus walau dia sudah meninggal dunia. Seorang yang menggunakan tempat itu untuk kebaikan, dia kebagian. Kalau bahasa orang di bank, ya kalau bank Islam ya bagi hasil mudharabah. Kalau dia bank konvensional ya bunga, bahasa begitu. Tapi ini mah bukan lagi bunga, bukan lagi bagi hasil. Pokoknya Allah udah berikan semuanya pahala dari kebaikan orang-orang yang mengisi. Alhamdulillah. Kita harus punya aset seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Yang sudah bisa mewakafkan harta untuk pembelian tanah, itu aset terbesar. Nah, mudah-mudahan dari acara ini Bapak Ibu yang sudah berikhlas hati mewakafkan harta untuk pembelian tanah, insya Allah Allah akan lipat gandakan, diganti di dunia dan di akhirat lebih banyak lagi harta. Karena Rasulullah mengatakan mana qasa mimalin sodakotan, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, ditasarufkan untuk kebaikan, nggak akan berkurang. Falyazdad, malah bertambah dan bertambah. Itu kalau orang yang dermawan, as-sakhiyu yang dermawan. Tapi orang yang bakhil mah ya kagak bakal mau. Tadi saya punya cerita dikit, orangnya bakhilnya ke pantat-pantat, Pak. Bakhilnya. Ya akhirnya begitu. Makanya harta kita harus kita buang. Buang artinya kita tahan, kita kekalin buat akhirat buat kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi pada Bapak Ibu sekalian yang sudah berikrar wakaf untuk perluasan masjid ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pahalanya untuk yang masih hidup dan untuk yang sudah meninggal dunia. Dengan diniatin insya Allah mereka orang-orang di alam barzah kebagian pahalanya dari niat kita orang-orang yang hidup, ya, mensedekahkan atau mewakafkan hartanya. Semoga Allah menerima amal ibadah ini tanpa ada riya, tanpa ada rasa ujub, niat karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh dan bisa dicontoh oleh yang lain-lainnya. Itu aja sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin hadirat rahimakumullah, berkah dengan berwakaf. Siapakah manusia yang paling berbahagia? Yaitu manusia yang berhenti nafasnya namun tidak berhenti pahalanya. Semoga apa yang disampaikan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang berikutnya, yaitu pelaksanaan penandatanganan ikrar wakaf yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan, beliau Kiai Haji Mutari. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Larangan Kiai Haji Marhali, alhamdulillah sudah menyampaikan tausiahnya dengan isi semua itu mah. Padat bener, luar biasa ya. Bapak dokter Nasrul Riza, SPB KBD, ingat spesialis bedah. Ya, konsultan. Saya udah ngobrol sama isi, ini SPB KBD apa sih? Spesialis bedah. Oh iya. Ini lupa tidak bangga. Ya, yang saya muliakan Ibu Farida, alhamdulillah ya, sehat ya Bu. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, beberapa hari yang lalu pengurus Yayasan Masjid Al Ihsan dan beberapa sekretariatnya juga hadir di KUA menyampaikan maksud untuk menertibkan surat-surat tanah yang merupakan aset yayasan dari Masjid Al Ihsan. Saya dengan senang hati ingin membantu, ingin melaksanakan apa yang dikehendaki oleh para pengurus. Nah, oleh karena itu di kesempatan yang sangat baik ini, hari ini di hari bersejarah juga ya, orang-orang sudah memperingati Isra Mi'raj ya. Ya Allah ya, kita bersama-sama akan menyaksikan ikrar wakaf ya, dari para wakif. Sebenarnya saya sudah diceritakan oleh Pak Haryono, kemudian Sadaan juga ya, mengenai sejarah tanahnya, tapi secara administratif, secara hukum yang tertulis, tanah yang akan diwakafkan itu yang sekarang mau diikrarkan masih tertulis atas nama Ibu Faridah kan gitu ya. Oleh karena itu, lepas dari apa yang sudah terjadi dari kesemuanya, berdasarkan surat menyurat pertanahan perwakafan, maka Ibu Faridah tercatat sebagai wakif, sebagai wakif. Kemudian wakaf ini akan diurus oleh nazir. Nazirnya berbentuk badan hukum, yaitu Yayasan Al Ihsan Sudigeta. Datanya sudah lengkap diterima di KUA. KUA bukan kepala KUA-nya tapi PPAIW-nya Pak. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf gitu ya. Beda tipis dengan Pak Camat Pak. Pak Camat PPAT, Pejabat Pembuat Akta Tanah. Nah, kalau KUA PPAIW, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Seperti itu. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dengan PP-nya tahun Nomor 42 tahun 2006, saya punya kewajiban lah, kalau tidak disebut kewenangan, untuk menandatangani AIW, Akta Ikrar Wakaf, seperti itu ya. Kemarin sudah dijelaskan semuanya, semua berkas dan persyaratannya sudah terpenuhi. Tinggal saat ini penandatanganan dibaca oleh wakif, disaksikan oleh saksi ya, para saksi. Di sini tertulis 2 orang saksinya ya. Pertama Pak Haryono, yang kedua Pak Andrianto. Oleh karena itu, para bapak dan ibu sekalian, selain disaksikan oleh 2 orang saksi ini, disaksikan yang hadir, dan yang paling penting disaksikan oleh para malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya tadi mendengarkan tausiahnya Pak Ketua MUI itu ya. Udah nggak bisa dibilang lah pahalanya mah. Bukan hanya yang wakif nih, kita juga kebagian ya Pak. Kita juga kebagian
Ya terserah Allah aja lah ya, insya Allah berlipat ganda apa pahalanya, bukan lagi bunga prosentasenya 700 kali lipat gitu ya. Tadi dibacakan Pak Fauzan itu masalul ladzina amwalahum fisabilillah kama salih habbatin ambatat asanabil fikul lisumbulatin mi'atu habbah. Tadi oleh Kori juga dibaca tuh ayatnya ya. Seperti menanam satu biji, setiap biji tumbuh 7 tangkai. 7 tangkai itu berbiji 100. Berarti satu biji 700. Waduh, itu mah bahkan ditambah lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wah, tak terhingga ya. Masya Allah. Mudah-mudahan aja. Inilah yang disebut kata Pak Kiai mah harta yang dibawa mati. Gitu ya. Jadi harta bisa dibawa mati nggak? Bisa. Bisa. Jangan ditinggal semua di dunia, bawa mati. Caranya bagaimana? Titipkan ke Yayasan Puri Beta. Titipkan aja. Ya hanya 100.000 seminggu tiap Jumat misalnya gitu ya. Rutin itu nitip itu. Titip itu akan ketemu nanti di akhirat. Itu yang bakal ketemu. Begitu ya. Ini juga sebagai motivasi buat saya juga ya. Saya kita beberapa kali di bulan ini di awal tahun ini sudah 2 Pak yang ikrar wakaf. Jadi sudah terkirim, nanti dilihat sama Ibu ya. Berdasarkan data ini, yang pertama wakif Ibu Farida ya, kemudian nazirnya Bapak Nasrul Riza sebagai perwakilan dari Yayasan Masjid Al-Ihsan. Iya, udah siap ya Bu? Ya baik, para Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, kita sama-sama saksikan ya. Ibu Farida selaku wakif akan mengikrarkan tanahnya untuk diwakafkan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin 28 Februari 2022 bertepatan 3 Rajab 27 Rajab 1443 Hijriah. Saya Faridah bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mewakafkan sebidang tanah seluas 100 meter terletak di Jalan Puri Beta Raya, RT 4 RW 12 Kelurahan Larangan Utara untuk keperluan Masjid Al-Ihsan. Wakaf ini saya serahkan kepada Nazir Yayasan Masjid Al-Ihsan yang diwakili oleh Bapak Haji Nasrul Riza. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Barakallah, barokah ya. Dan alhamdulillah ikrar sudah diucapkan dan direkam, bukan hanya direkam oleh alat-alat yang kita siapkan ya, ini direkam oleh malaikat dan suara itu tidak akan hilang kata para ahlinya, akan terus saja akan sampai naik ke langit seperti itu ya. Oleh karena itu terima kasih dan selamat kepada Ibu Faridah yang sudah mewakili para wakif untuk mewakafkan sebidang tanah ini yang akan insya Allah bermanfaat buat umat. Selanjutnya Bapak Nasrul Riza diberikan amanah untuk menjaga dan merawat tanah wakaf ini dengan sebaik-baiknya. Pak Nasrul juga tidak punya hak dan kewenangan untuk menjual, menghibahkan, mewariskan, termasuk memindahkan. Kalau sudah jadi wakaf tidak ada hak lagi. Kalaupun ada harus direlokasi dan lain sebagainya, harus atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Seperti itu ya Pak ya. Kita punya tanggung jawab, punya kewenangan untuk mengelola tanah wakaf ini dan menjaga. Jangan sampai tanah wakaf ini digunakan yang bukan-bukan atau disalahgunakan yang lain. Oleh karena itu kepada Bapak Dr. Haji Nasrul Riza SPB KBD dan jajarannya di Yayasan Masjid Al-Ihsan Puri Beta, hari ini Bapak-bapak
yang tertulis di sini. Yang pertama Ketua Dr. Haji Nasrullah SPB KBD, Sekretaris Haji Agung Setiawan SHMM, Bendahara Haji Andrianto SE, anggota Haji Haryono SEAK, anggota Kuntoro Wahyudi, dan anggota Haji Oni Baikuni ST. Beliau semua dan jajaran yang lainnya yang tidak disebutkan di dalam akta nazir ini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga tanah wakaf ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ikrar wakaf telah diucapkan. Selanjutnya kita saksikan juga penandatanganan semua dokumen ikrar wakaf, kemudian akta ikrar wakaf dan salinannya. Kita mulai dari Ibu Farida untuk menandatangani dokumen ini di atas meterai. Baik Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ikrar dan penandatanganan ikrar wakaf sudah selesai. Selanjutnya saya serahkan dokumen wakaf ini
Yang pertama kepada Nazir Bapak Dr. Nasrul Huda, ya. Baik, demikian Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, tuntas sudah ikrar dan penandatanganan ikrar wakaf atau akta ikrar wakaf. Terima kasih atas perhatian semuanya. Hadanallah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara pelaksanaan penandatangan akta ikrar wakaf Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1 telah terlaksana dengan lancar dan mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk acara terakhir, bacaan doa penutup yang insyaallah akan dipimpin oleh Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Larangan, beliau Ustadz Deden, untuk memimpin doa penutup. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, sebelum kita bacakan doa, marilah kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh sang wakif kepada yang untuk masjid ini mudah-mudahan selalu membawa keberkahan dan Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan yang berlipat ganda baik di dunia terutama untuk kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita bersama-sama akan merupakan saksi pada kesempatan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan segala anugerahnya kepada kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, lakal hamdu anta maulana ya mamalik karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraktan kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa alim salatu alayk. Allahumma salli salatan biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaliguna bi asal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma jamilna bil afiyah wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'id min jannatin adama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li adina min masyayikhina wa li ikhwanina fi dini wa li ashabina wa li jami'il muslimin wa muslimat ya rabbal alamin. Allahumma jam'an marhuma wa tabkan bersama duma. Allahumma jam'an marhuma wa tabkan bersama duma. Allahumma jam'an marhuma wa tafarqan hima jam'atuna. Allahumma arina haqqa haqqa wa tibna tiba'ah wa arina al-batila batila wa tibna tabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Baiklah para hadirin wal hadirat rahimakumullah, telah kita ikut sama serangkaian acara pelaksanaan penandatangan akta wakaf ikrar wakaf Masjid Al-Ihsan Puri Beta 1 ini. Dari kami mohon maaf dan tentunya sebelumnya terima kasih atas kehadiran para hadirin wal hadirat semuanya. Dari kami mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami kurang lebihnya maaf, wal afu minkum, wallahul fiqlaqamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.